Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara, selama 30 menit kami akan sajikan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Edwin Chan, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Kita awali informasi dari sebuah gudang limbah plastik di Cikarang Barat, Bekasi hangus terbakar. Kobaran api sempat merambat ke permukiman warga dan memicu kepanikan. Saudara, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian gudang. Petugas damkar berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga yang ada di dekat lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Informasi lain saudara, diduga bom sisa perang dunia meledak di area permukiman di Biak, Papua. Selain menghancurkan sejumlah rumah, 5 orang tewas akibat ledakan. Ledakan terjadi di kampung Yenures, distrik Biak Kota pada Minggu sore. Besarnya ledakan terekam dari kamera pemantau atau CCTV di area pelabuhan Biak atau tepat dari seberang permukiman. 5 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang hilang, 6 rumah rusak parah dan belasan rumah lainnya rusak ringan. Jadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut mengakibatkan korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 5 karena masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Saudara, warga Yogyakarta dikagetkan dengan munculnya titik kebaran di rumah salah satu warga. Dalam sepekan 39 kali api mendadak muncul dan membakar berbagai perabotan di rumah warga. Warga dikagetkan dengan munculnya api di sebuah rumah di Kasuruan, Margomulyo, Sleman, Yogyakarta. Untuk mengetahui penyebab munculnya titik api, tim Gegana Brimopolda DIY bersama tim peneliti UGM serta UPN Yogyakarta diturunkan. Dari penyelidikan bersama ditemukan dugaan api berasal dari gas metana yang berada di dalam tanah dan menyebar hingga ke dasar rumah warga. Gas ini adalah gas metana dari rawa. Jadi ini salah satu indikasi kuat batuan wilayah ini dulunya memang bekas rawa, dan ini batuannya warnanya gelap ini sebagai tempat tersimpannya gas. Dan kenapa bisa sampai di rumahnya Pak Agus yang tertimpa musibah? Jadi gas itu kan ketika di dalam batuan jenuh, dia akan terus melakukan rilis, bergerak, bermigrasi. Kita beralih ke Jakarta, saudara. Sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran diduga dipicu kompor yang ditinggal pemilik rumah saat memasak. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan rumah di Jalan Kebonana, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga berasal dari kompor yang ditinggal saat memasak hingga memicu api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Seorang pria tewas tertabrak kereta jurusan Jakarta Bogor di perlintasan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Minggu malam. Menurut saksi, awalnya korban terlihat melintas di atas rel sambil membawa karung. Korban kemudian pindah ke rel jurusan Jakarta Bogor dan tidak menyadari kereta datang.
Warga sekitar sempat berteriak memperingatkan namun tidak didengar korban. Setelah dilakukan identifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bogor karena tidak ditemukan identitas, di mana polisi meminta kepada keluarga yang merasa mengenali ciri-ciri korban bisa datang ke RSUD Kota Bogor. Akibat tingginya volume kendaraan ke kawasan wisata Puncak, polisi menerapkan sistem satu arah atau one way dari Puncak menuju Jakarta. Hingga Minggu malam tercatat 38.000 kendaraan meninggalkan Puncak. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada Minggu malam terpantau ramai kendaraan yang ada di Puncak menyebabkan proses one way ke arah Jakarta berlangsung hingga malam. Tercatat ada 38.000 kendaraan meninggalkan Puncak dengan kenaikan kendaraan mencapai 27% jika dibandingkan dengan hari Sabtu. Menurut Kasat Lantas Polres Bogor, meningkatnya volume kendaraan pada Minggu menjadi puncak balik arus kendaraan yang berlibur ke Puncak. Diprediksi peningkatan arus balik kendaraan sendiri masih akan terjadi di hari terakhir libur panjang, hari Senin. Masyarakat yang selesai berlibur ingin ke arah Jakarta atau kembali ke tempatnya, itu peningkatannya mencapai 27% ketika dibandingkan dengan hari kemarin di hari Sabtu. Untuk besok, kemungkinan masih ada yang masyarakat melaksanakan wisata ke jalur Puncak, namun kemungkinan masih didominasi dengan kendaraan yang turun atau selesai melaksanakan wisata. Masih dari informasi lalu lintas, saudara, arus balik liburan di ruas tol Cipularang Purwakarta arah Bandung menuju Jakarta padat pada Minggu malam. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi, saudara. Hingga Minggu malam terjadi peningkatan jumlah kendaraan di kilometer 79 tol Cipularang Purwakarta. Sedangkan untuk arus dari Jakarta menuju Bandung terpantau ramai lancar. Kepadatan lalu lintas usai long weekend juga terjadi di ruas jalur arteri Sukabumi Bogor. Antrean kendaraan mencapai 2 km di titik Simpang Ratu. Jalanan tersendat akibat banyaknya kendaraan dari arah Pelabuhan Ratu dan kota Sukabumi masuk menuju satu jalur ke arah Jakarta. Kemacetan juga terjadi di simpang alternatif Nagrak dan simpang Cikidang. Polisi memberlakukan buka tutup jalan secara situasional. Saudara, momen libur panjang mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, Jawa Barat. Seperti apa okupansi di salah satu hotel di Kota Bandung yang naik hingga 15%? Simak perbincangannya bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV.
Saudara, momen libur panjang mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat keterisian hotel di Kota Bandung. Seperti halnya Hotel Santika Bandung yang mengalami peningkatan okupansi hingga 15%. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung terlihat dari meningkatnya tingkat keterisian hotel di Kota Bandung. Tak terkecuali Hotel Santika yang berada di kawasan Jalan Riau, jantung Kota Bandung. Pada momen libur panjang kali ini, tingkat hunian hotel meningkat hingga 15% dibanding hari biasa. Lokasinya yang strategis menjadi salah satu alasan hotel ini menjadi pilihan wisatawan yang berlibur ke Kota Bandung. Selain itu, beragam fasilitas juga ditawarkan, mulai dari kolam renang, mini gym, hingga berbagai pilihan kamar untuk keluarga maupun perjalanan bisnis. Untuk menambah kenyamanan tamu, Hotel Bintang 3 ini juga menyajikan berbagai menu Nusantara selama libur panjang. Salah satunya adalah menu khas yang menjadi favorit tamu, yaitu sate marangi. Dengan tarif kamar mulai dari Rp600.000 hingga Rp800.000 per malam, hotel ini menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ingin menikmati liburan di Kota Bandung. Hotel Santika Bandung cenderung tetap stabil selama liburan Idul Adha ini. Tetapi selama bulan Mei ini memang ada beberapa liburan panjang ya. Jadi ada Waisak, Isal Masih, terus Idul Adha ini cenderung stabil. Tetapi ada kenaikan di libur-libur cuti bersama ini. Jadi Bandung ini tetap destinasi untuk para wisatawan ya, untuk datang ke Bandung memanfaatkan liburan bersama. Jadi ada kenaikan sekitar 10-15% di saat-saat liburan panjang ini. Meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Lalu saudara, bagaimana tingkat hunian hotel dan restoran di Bandung saat libur panjang? Langsung saja kita tanyakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofyandi. Selamat pagi Pak Dodi, sehat selalu Pak, semoga Pak. Nah Pak, tadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana Pak tingkat okupansi di sana, keterisian hotel dan juga restoran di Bandung? Nah ini meningkat atau tidak, seberapa penuh boleh digambarkan Pak kepada kami? Terima kasih Pak. Jadi kalau selama long weekend ini memang Bandung menjadi kota favorit khususnya di Jawa Barat. Karena kalau dilihat secara peningkatan, bulan April kita lihat bahwa okupansi hotel rata-rata average-nya kurang lebih 55%. Tapi setelah adanya long weekend di bulan Mei ini ada kegiatan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 liburan, tanggal 30 sampai tanggal 2, 14 sampai tanggal 16, tanggal 22 sampai tanggal 2, dan terakhir 30 sampai 31. Di peningkatan terjadi yaitu antara rata-rata sekarang tuh di Kota Bandung yang tadinya 55%, antara 65 sampai 90%. Khususnya yang untuk ring 1 di dalam Jalan Braga, di Asia Afrika, kemudian di Riau, Dago itu mencapai rata-rata 70 sampai 95%, tergantung hotelnya. Kemudian kalau ring 2 di daerah ini Pasir Kaliki, Otista itu turun Pak, karena itu memang peningkatannya itu antara 60 sampai 75%. Kemudian ring 3 daerah Setiabudi ke atas yaitu turun juga. Jadi antara peningkatannya 65 sampai 70%. Jadi secara keseluruhan Kota Bandung memang menjadi wisata yang menarik bagi para pendatang. Kemudian kita harus melihat ke Bandung Raya. Bandung Raya ada Kabupaten Bandung, ada Bandung Barat. Kabupaten Bandung hari-hari biasa tuh bisa bulan April kemarin 36%. Kemudian sekarang setelah ada long weekend ada peningkatan juga rata-rata antara 65 sampai 80%. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Mei ini di Kota Bandung rata-rata 70% average-nya, kemudian di Kabupaten Bandung, kemudian Bandung Barat rata-rata antara 52 sampai 60%. Itu yang saya sampaikan untuk Bandung Raya.
Tapi secara keseluruhan untuk Jawa Barat, di sini kita lihat ke kota Bogor. Kota Bogor itu dekat wisatanya. Kemudian Kabupaten Bogor juga sama. Rata-rata average bulan April itu kurang lebih 49,8%. Setelah adanya long weekend ini dengan kegiatan libur yang saya sampaikan tadi ada 4 long weekend, itu ada peningkatan antara 60 sampai 80%. Termasuk di Kabupaten Bogor juga. Itu yang terjadi, memang alhamdulillah dengan adanya peningkatan ini kita bisa bernapas lah sedikit Pak, karena yang biasanya kita turun sekarang ada kenaikan okupansi rata-rata antara 60 sampai 80% tergantung hotelnya. Kalau di Bandung yaitu daerah Braga, daerah Asia Afrika, daerah pusat kota itu kurang lebih ada 90%, malah ada hotel yang sampai 100%. Itu mungkin Pak sementara. Oke. Jadi ini dari berbagai kota dan kabupaten juga ikut meningkat, bukan hanya di Kota Bandung. Bapak, saya salah satu yang pergi ke Kota Bandung di awal Mei, luar biasa ramai. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga Pak, segmen wisatawan seperti apa yang kemudian mendominasi di Bandung, pun bagaimana strategi dari pemilik hotel, lalu juga pebisnis di sana, pemilik restoran untuk terus meningkatkan minat mereka. Kalau strategi hotel ke hotel masing-masing itu tergantung dari kemampuan tim pemasaran dari hotel yang bersangkutan termasuk GM-nya. Tapi yang saya rasa memang terjadi peningkatan itu para hotel itu menawarkan salah satunya melalui media OTA, online travel agent, dan kolaborasi dengan influencer maupun komunitas. Kemudian mengadakan event tematik seperti di hotel ada live musik, barbecue night, kemudian ada juga bekerja sama dengan instansi wisata pusat perbelanjaan dan penyelenggaraan event untuk menciptakan paket wisata terintegrasi. Mendepankan konsep stasiun yang saat ini masih menjadi pilihan favorit wisatawan domestik. Jadi beberapa yang disampaikan oleh para GM maupun pemesan dari hotel menyampaikan kepada kami seperti itu, yang akhirnya memang meningkat, kan itu yang saya sampaikan. Kemudian kondisi-kondisinya, Bandung ada daerah kuliner, restorannya banyak, sekarang banyak restoran-restoran yang tempat-tempatnya juga banyak, sehingga orang memang sampai di tempat-tempat tertentu sampai ngantri Pak untuk mencicipi makanan yang baru ini. Itu yang saya sampaikan Pak. Oke, jadi ada nilai tambah, bahkan ada kolaborasi dengan komunitas, lalu juga dengan ada desa-desa wisata lainnya seperti itu Bapak. Nah Bapak, kalau kita berbicara soal di balik peningkatan okupansi ini pastinya ada tantangan yang dihadapi oleh industri perhotelan di Bandung dalam memaksimalkan okupansi. Seperti mungkin di sini akomodasi non-hotel atau juga kondisi ekonomi masyarakat, Bapak. Nah, baik Pak, terima kasih. Memang tantangan bagi kami hotel untuk Kota Bandung khususnya Jawa Barat di kota-kota besar. Tantangan yang pertama adalah kita itu adalah tempat-tempat kos yang disewakan harian. Kemudian apartemen yang disewakan harian tapi bukan untuk hotel. Kemudian rumah-rumah villa di daerah Bandung Utara di mana disewakan harian juga. Itu menjadi tantangan bagi kami Pak. Karena kalau dilihat secara keseluruhan Bandung macet. Tapi memang ada beberapa hotel yang tadi saya sampaikan bukan di daerah-daerah ring 1 tidak begitu padat antara 60-70%. Memang orang menginap di sana. Di sisi lain itu sangat membantu tamu yang dari luar kota datang ke Kota Bandung dan Bandung sekitarnya, tapi juga sangat mengganggu mengganggu pemasukan daripada hotel yang bersangkutan yang tadi saya jelaskan tadi. Karena harganya, contoh untuk hotel bintang 3, harga 600.000, 500 sampai 700.000. Nah ini tempat-tempat yang saya tadi sampaikan, tempat kos, apartemen, tempatnya bagus, tapi harganya lebih murah Pak. Kenapa? Karena mereka kan tidak mempunyai izin yang lengkap seperti hotel Pak. Kalau hotel kan mempunyai beberapa perizinan sampai 20 perizinan yang saya lihat itu Pak. Sedangkan mereka tuh yang hotel yang tadi saya sebutkan cuma mempunyai PBG aja, persetujuan bangunan gedung, dan kelengkapan hotel persyaratan hotelnya tidak punya. Nah itu yang tidak adil bagi kami dari PHRI Pak ya, terutama pengusaha hotel. Kementerian Pariwisata sudah menugaskan kepada kota, kabupaten, dinas pariwisatanya untuk menindak hotel-hotel tersebut dan jangan dimasukkan ke OTE. Itu saya menyambut baik dari Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu penindakan-penindakan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan mengurangi saingan kita bagi hotel. Saingan boleh Pak, tapi persyaratan harus sama. Itu saja Pak.
Tentunya dengan hal tersebut juga pertimbangan bagi masyarakat untuk dapat melihat aspek keamanan dan lain-lain. Seperti itu ya Bapak ya. Nah itu yang diharapkan pastinya. Nah lantas apa harapan dari PHRI Bapak? Dan proyeksi seperti apa yang menjadi harapan akan tercapai? Tingkat okupansi, lalu juga bagaimana keramaian ini kemudian dapat membantu Kota Bandung di dalam long weekend dan libur sekolah ini? Ya, harapan kami dari BPD PRI Jawa Barat dan BPC PRI yang ada di Jawa Barat juga, saya mengharapkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 bahwa untuk rapat dan lain-lain kan dikurangi oleh pemerintah. Kemudian bantuan dari pemerintah pusat ke daerah juga dikurangi kurang lebih 40%. Itu mengurangi okupansi hotel dan mes yang ada di Bandung dan Kota Bandung sekitarnya dan di Jawa Barat. Nah, akibat daripada itu memang berkurang. Nah, mudah-mudahan kami yang tadi saya sampaikan melalui tim pemasar masing-masing hotel mengemasarkan hotel yang bersangkutan untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah, Pak. Karena walaupun bagaimana dari dulu Baik, Pak Dodi. Jakarta dari mana ingin rapat di Kota Bandung. Nah sekarang berkurang kurang lebih 60% Pak yang rapat-rapat tetap ada tapi berkurang jauh. Nah sekarang mengandalkan tamu-tamu yang akan datang ke Kota Bandung. Mudah-mudahan saya mendengar kemarin dari mana? Dari Wali Kota Bandung bahwa Bandung itu pusat Kartanegara akan dibuka lagi untuk pesawat yang berbaling yang bisa mendarat dari Medan, dari Palembang, dari luar Jawa yang akan masuk ke Kota Bandung itu akan meningkatkan okupansi dan akan meningkatkan ekonomi pemasaran di Kota Bandung juga itu Pak. Berarti memang long weekend ini juga menambah napas seperti itu ya bagi industri hotel dan harapannya industri hotel di Kota Bandung dan bukan cuma hanya di sana tapi seluruh Indonesia dapat semakin berdaya, semakin dikdaya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita berbincang dengan Ketua PHRI Jawa Barat, Bapak Dodi Ahmad Sofyandi. Bapak selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Terima kasih Pak. Saudara, informasi lainnya akan hadir di Jurnal Nusantara, tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun dimeriahkan 733 penari remo massal di halaman Balai Kota Surabaya. Hari Jadi Kota Surabaya kali ini bertemakan Pancasila Kuat, Surabaya Hebat. Pemerintah Kota Surabaya menggelar resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun di halaman Balai Kota pada Minggu pagi. Resepsi dihadiri seluruh tamu undangan mulai dari lapisan masyarakat, jajaran Forkopimda hingga veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan 733 murid sekolah sekota Surabaya yang menari remo massal di halaman Balai Kota. Resepsi ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang bertindak sebagai pelaksana harian Wali Kota Surabaya menggantikan Eri Cahyadi yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Hari Jadi Kota Surabaya kali ini bertemakan Pancasila Kuat, Surabaya Hebat. Tema Pancasila Kuat, Surabaya Hebat. Mengingatkan kita bahwa kemajuan kota harus berpijak pada nilai
Pancasila bukan hanya dibaca dalam upacara, tetapi harus hidup dalam tindakan sehari-hari. Kita warga saling menolong. Ketika tetangga peduli pada tetangga, ketika pemerintah hadir melayani, ketika perbedaan dijaga kerukunan. Disitulah Pancasila benar-benar bekerja. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengingatkan bahwa kemajuan kota harus berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila. Armuji juga berharap nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kerukunan. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan piagam penghargaan terhadap sejumlah warga yang turut berkarya dan berkreasi untuk kemajuan kota pahlawan. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saat libur panjang, pusat kota Bandung selalu ramai wisatawan. Seperti wisatawan dari Jakarta yang tak lupa berburu kuliner khas Bandung. Salah satunya cuanki. Laporan jurnalis Kompas TV Fida Alatas bersama juru kamera Abdul Rohim berikut ini sekaligus menutup Jurnal Nusantara. Selanjutnya ada program Sapa Indonesia Pagi, jadi jangan kemana-mana. Saya Edwin Chan pamit, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. Berwisata ke kota Bandung, tentunya aktivitas yang wajib dilakukan adalah kulineran. Tentunya karena Bandung ini terkenal sebagai kota kuliner. Nah, sepertinya tentunya selain kafe yang viral di kota Bandung, pesona dari street food atau warung tenda ini tetap menjadi primadona bagi wisatawan yang berlibur ke kota Bandung. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, saudara, ini berada di kawasan Jalan Citarum. Ada satu kuliner khas Bandung, kuliner tendaan begitu ya, yang selalu ramai kalau Anda melintas ke sini. Ini adalah cuanki sambal hejo. Nah, cuanki sambal hejo ini memang kalau cuanki itu khas Bandung, tapi sambal hejo inilah yang membuat kuliner yang Anda lihat atau kuliner di sini ini berbeda. Kita lihat nih salah satu wisatawan kayaknya ya. Kita coba ajak berbincang. Halo Mbak, namanya siapa, dari mana? Namanya Ria, dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini kesini sama siapa aja, rame-ramean banget ya? Ini nih bertujuh kita jalan-jalan. Ya ampun, seru banget. Teman kerja atau gimana nih Mbak? Iya, teman kerja. Oh, teman kerja. Kenapa milih kulineran malam di sini nih, cuanki sambal hejo? Karena kalau cuanki biasa kan biasanya udah banyak nih, tapi pas kita baca tadi sambal hejo itu kan jarang-jarang ya, jadi boleh deh kita coba, ternyata emang beda ya dari yang lain kayak gitu. Emang suka cuanki atau gimana? Iya, karena kalau di Jakarta biasanya kita juga cari makannya apa, batagor, cuanki gitu kan, cuma kan karena emang khasnya di Bandung, ya udah kita cobain di pusatnya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak dan teman-temannya, have fun, selamat liburan di Bandung ya. Itu tadi bagaimana memang cuanki ini menjadi makanan atau kuliner khas kota Bandung. Dan tentunya di malam hari seperti ini, cuaca kota Bandung yang dingin sangat pas untuk makan kuah-kuah. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rohim melaporkan.